Oke, teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi ya untuk mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, pertemuan ke-9 berarti ya. Nah, jadi di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai pembangunan, modernisasi dan juga globalisasi, teman-teman gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ketiga term ini tuh kita sama-sama sudah merasakan lah gitu ya, baik itu dari pembangunan, modernisasi, dan juga globalisasi, seperti itu. Nah, namun sebenarnya ketiga hal ini tuh walaupun sebenarnya mirip-mirip juga gitu ya, arahnya kemana gitu ya, tapi sebenarnya itu untuk ranahnya itu berbeda, teman-teman. Gitu. Jadi kalau ranah yang paling luas itu adalah globalisasi, tapi kalau mau pembangunan dan modernisasi itu ranahnya tidak seluas globalisasi, teman-teman. Intinya seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung lanjut aja ke slide berikutnya. Seperti itu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pembangunan, baiknya kita tuh tahu dulu, teman-teman, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pembangunan gitu ya. Seperti itu. Jadi kita tuh tahu dulu pengertian dari masing-masing term ini, seperti itu. Nah, kalau yang kita tahu kan pembangunan itu kan berasal dari kata bangun gitu ya. Nah, itu kita kalau membahas yang dari yang paling sederhana, berarti kan itu kan pembangunan itu berasal dari kata bangun, alias kalau bangun itu tidak tidur gitu kan. Nah, kalau kita tidak tidur, otomatis kita tuh bisa melakukan sesuatu tindakan atau gerakan gitu ya. Nah, itu adalah pembangunan jika dilihat dari arti sempit, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat dari arti luas gitu ya, pembangunan atau dalam kata lainnya itu bisa kita sebut juga sebagai development, itu merupakan sesuatu perubahan yang memang itu tuh idealnya sudah terencana, teman-teman gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari definisi secara umumnya gitu ya, pembangunan ini tuh merupakan serangkaian upaya yang direncanakan oleh government maupun juga non-government gitu ya. Nah, yang dapat mengubah cara-cara hidup dan juga kebudayaan sesuatu masyarakat dengan tujuannya itu positif, teman-teman, untuk melihat taraf hidup masyarakat yang lebih baik, baik itu secara spiritual maupun secara material, teman-teman gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya arah dan tujuan pembangunan ini tuh intinya tuh ada perubahan atas sikap dan mental melalui perencanaan gitu ya, dengan upaya untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat itu sendiri gitu. Nah, untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut terdapat beberapa proses nih sebetulnya yang perlu kita lalui, teman-teman. Nah, jadi di sini tuh saya sudah mencoba untuk merangkum dari beberapa poin gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu pembangunan harus bersifat rasional. Kadang-kadang kan kita melihat gitu ya, eh, beberapa contoh misalnya ya, ada sebuah pembangunan itu yang kita rasa kok nggak rasional gitu kan ya, gitu. Nggak mesti di Indonesia, kok banyak kok proyek-proyek besar untuk pembangunan ya di luar negeri sana tuh. Nah, itu kita bisa menilai lah secara logika kita tuh seperti apa gitu ya. Terus yang kedua itu terdapat planning dan prosesnya itu sendiri gitu ya. Jadi ketika ada lembaga pemerintahan misalnya ya yang merencanakan pembangunan di daerahnya gitu kan, itu kita nggak bisa asal bangun gitu ya, perlu adanya perencanaan gitu. Kalau misalnya nggak ada perencanaan, ya itu akan berdampak pada masyarakat itu sendiri, terutama pada kondisi sosial budayanya dan juga kondisi ekonominya, teman-teman, karena kan itu nggak gampang ya kita ketika kita tuh ingin melakukan sesuatu pembangunan gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga tuh terdapat peningkatan produktivitas. Jadi sebenarnya dengan adanya pembangunan itu tuh diharapkan bisa lebih meningkatkan produktivitas di dalam masyarakatnya itu sendiri. Misalnya banyak melahirkan
lapangan pekerjaan baru misalnya, atau melahirkan aktivitas-aktivitas yang lebih baru, misalnya dengan banyaknya pembangunan eh, apa namanya di bidang kesenian misalnya, di situ kan para pemain-pemain kreativitas itu di situ akan produktif gitu. Seperti itu. Terus kemudian yang keempat itu, nah ini ya, peningkatan standar kehidupan gitu ya. Jadi sejatinya kalau niat pembangunan itu sebenarnya harus ke sini dulu gitu ya, untuk meningkatin standar kehidupan di sana, baik itu secara kesejahteraan mental maupun juga ekonomi juga teman-teman gitu ya. Jadi itu yang harus benar-benar dipikirkan gitu ya ketika kita tuh ingin melakukan sebuah pembangunan gitu. Nah, kemudian mempunyai kesempatan yang sama di bidang politik misalnya, ekonomi dan sebagainya gitu ya. Jadi, imbas dari adanya sebuah pembangunan itu tuh harus bisa memberikan opportunity yang adil kepada masyarakat di sana gitu. Jadi jangan sampai ketika ada sebuah pembangunan ya yang diuntungkan hanya itu aja gitu. Tapi masyarakatnya itu sama sekali nggak terdampak misalnya. Nah, itu adalah sesuatu pembangunan yang kurang tepat gitu ya, seperti itu. Terus ada juga pengembangan lembaga-lembaga sosial di masyarakat gitu ya. Tapi ini juga dengan catatan memang lembaga sosial itu harus yang bonafide atau kredibel gitu ya. Karena kan kalau kita dengar akhir-akhir ini kan gitu ya, banyak lembaga sosial seperti LSM atau misalnya Ormas juga, itu kan yang sedikit banyak menyimpang dari budaya masyarakat gitu. Nah, kemudian di sini itu terdapat beberapa masalah kebijakan dan pembangunan gitu ya, seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu adalah hambatan yang bersumber daripada kebudayaan atau tradisi masyarakat setempat. Jadi pada faktanya teman-teman ada sebuah case gitu ya, di mana ketika ada government menginginkan pembangunan misalnya, itu itu memang bertentangan dengan value masyarakat. Akhirnya tuh memang nggak jadi adanya pembangunan karena menghargai kebudayaan setempat itu gitu. Dan itu nggak salah kok, itu sah-sah aja gitu. Misalnya tuh beberapa contoh kecilnya itu ada di suku Baduy Banten teman-teman. Di situ kan kalau kita lihat gitu ya, suku Baduy Banten itu kan ada Baduy luar, ada Baduy dalam. Kalau Baduy yang dalam itu tuh memang mereka sepakat untuk tidak ter apa ya istilah itu terpengaruh oleh teknologi gitu. Makanya kan di sana nggak ada pembangunan secara khusus di daerah tersebut gitu. Dan pemerintahnya juga sama-sama menghargai dari budaya tersebut gitu. Terus yang kedua, yang poin B adalah, nah ini adalah beberapa dampak gitu ya dari adanya kebijakan dari pembangunan itu gitu. Jadi yang pertama tuh misalnya pengerusakan lingkungan ya, karena kan salah satu bentuk dari pembangunan itu kan membuat perusahaan-perusahaan besar, proyek-proyek besar seperti tambang, pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Tapi terkadang hal-hal seperti itu tidak melihat gitu ya dampak dari lingkungannya gitu. Misalnya dalam pengelolaan limbahnya nggak benar misalnya. Ada yang seperti itu. Sehingga hal tersebut itu memberikan dampak bagi masyarakatnya. Masyarakatnya kan jadi misalnya banyak terpapar penyakit misalnya. Kalau terpapar penyakit ya masyarakat pasti kan akan memunculkan kekhawatiran baru. Di situ kan secara psikis ada dinamika yang terjadi teman-teman gitu. Itu yang pertama dari poin B ya. Terus kemudian urbanisasi. Nah ini juga ya boleh jadi pembangunan di sesuatu negara itu kan nggak merata ya, sangat mungkin terjadi lah gitu kan. Akhirnya terjadilah daerah urbanisasi. Akhirnya tuh di situ ada ketimpangan antara daerah pembangunan maupun yang tidak ter terjamak gitu ya, seperti itu. Terus kemudian penyalahgunaan teknologi. Nah, ini juga ya sehingga meningkatkan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi juga ternyata gitu. Kemudian, nah ini juga terdapat masalah dari sisi ekonomi dan juga sosioantropologi gitu ya.
Nah, misalnya di sini saya rangkum menjadi 4 poin teman-teman gitu ya. Nah, misalnya yang pertama itu kesenjangan ekonomi pedesaan dan daerah industri misalnya gitu kan. Nah, itu juga sangat mungkin terjadi teman-teman ketika ada sebuah pembangunan yang memang sangat tidak merata di sesuatu negara ataupun daerah misalnya gitu. Terus kita juga melihat strategi pembangunan ekonominya seperti apa. Apakah itu strateginya itu sudah tepat atau belum? Apakah dengan adanya pembangunan itu tuh bisa banyak menciptakan lapangan pekerjaan baru atau enggak? Kalau misalnya enggak, itu kan ya akan berpengaruh juga terhadap kondisi sosial di masyarakatnya juga gitu kan. Gitu. Terus sikap mental dalam proses pembangunan maksudnya tuh ini adalah kesiapan dari masyarakatnya gitu ya teman-teman gitu. Memang sih secara kultural mereka tuh tidak ada yang menolak dengan adanya pembangunan misalnya. Tapi kalau kita lihat coba deh teman-teman direnungkan gitu ya. Apakah masih ada gitu ya daerah yang memang secara pembangunan tuh memang ya memang bagus gitu dari pemerintahnya itu. Tapi kalau kita lihat dari masyarakatnya itu sendiri tuh memang nggak siap dari pembangunan itu. Jadi walaupun misalnya pemerintah tuh eh, membuat kebijakan untuk pembangunan sesuatu daerah, misalnya dari pendidikan, sektor industri dan lain sebagainya, tapi masyarakat yang nggak siap ya sama aja gitu, nggak akan ada perubahan signifikan sebenarnya gitu. Makanya kita juga kalau misalnya teman-teman suatu saat menjadi pembuat kebijakan itu harus melihat juga kondisi sosial masyarakatnya itu apakah benar-benar siap atau tidak seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah penduduk, yaitu migrasi, urbanisasi, dan lain sebagainya. Jadi banyak perpindahan gitu ya, biasanya kalau ada sesuatu pembangunan besar-besaran gitu. Karena ya kembali lagi kenapa orang-orang tuh banyak yang bermigrasi menjadi daerah urban. Karena kan untuk eh, misalnya untuk mencari kesejahteraan ekonomi, memperbaiki nasib, dan seterusnya gitu. Nah ini adalah beberapa masalah kebijakan dan pembangunan teman-teman. Nah itu adalah eh, penjelasan mengenai pembangunan. Nah, kita pindah ke modernisasi. Nah, kalau modernisasi kan teman-teman inilah ya udah nggak asing dengan kata modern gitu kan. Modernisasi kan berasal dari kata modern gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya dari beberapa definisi yang cukup mudah untuk kita pahami gitu ya. Nah, intinya modernisasi itu adalah rangkaian perubahan cara hidup manusia yang lebih kompleks dengan harapan menjadi sejahtera gitu ya. Jadi memang ketika kita itu masuk ke era modernisasi, di situ tuh akan ada perubahan cara hidup gitu ya, yang tadinya itu tradisional menjadi memanfaatkan teknologi dan informasi misalnya gitu ya. Nah, di situ kan ada cara hidup manusia yang berubah gitu teman-teman. Tadinya tuh ya simpel-simpel aja, tapi sekarang kita lihat gitu ya banyak pemanfaatan teknologi gitu. Terus kemudian yang kedua, perkembangan dan penyesuaian hidup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini juga menjadi salah satu kunci teman-teman ya. Jadi ketika ada modernisasi, di situ tuh terdapat pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa daerah tempat tinggal teman-teman ini tuh udah modern gitu kan ya, di situ tuh banyak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Sudah ya sedikit banyak udah ada mulai inilah pergeseran gitu ya ke arah yang lebih baik gitu. Terus kemudian yang ketiga, proses penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam segala aspek kehidupan. Nah, itu ya. Jadi dalam penerapannya gitu ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu ke banyak berbagai aspek kehidupan gitu ya. Tujuannya sudah tentu untuk mencapai kualitas hidup yang baik gitu. Nah, itu adalah sekilas untuk definisi dari modernisasi teman-teman ya. Nah, di sini terdapat beberapa ciri-ciri dari masyarakat yang sudah modernisasi gitu ya, seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu adalah menerima hal-hal baru dan terbuka, teman-teman. Gitu. Jadi
ciri-ciri masyarakat yang sudah memang menerima modernisasi itu mereka sudah lebih terbuka dalam menerima perubahan baru gitu. Terus kemudian yang kedua tuh adalah kita tuh udah lumayan bisa berpikir kritis lah pada isu lingkungan gitu kan ya. Karena kan di dalam modernisasi di situ kan terdapat ada pembangunan juga salah satunya. Nah, ketika ada pembangunan pasti di situ ada isu lingkungan juga. Makanya ketika masyarakatnya itu memang siap dengan modernisasi, mereka tuh bisa berpikir kritis terhadap masalah di lingkungannya gitu. Terus yang ketiga adalah berorientasi ke masa depan. Jadi nggak cuma melihat ke belakang aja, tapi kita juga bisa melihat memprediksi gitu ya. Untuk bagaimana sih kita tuh ke depan mau seperti apa, ada tujuan, ada perencanaan kan gitu. Terus yang keempat udah jelas ya ini memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Jadi ilmu pengetahuan tuh mereka nggak nolak juga, apalagi teknologi gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah globalisasi nih teman-teman ya, gitu ya. Seperti yang udah saya mention di awal slide gitu ya, di slide pertama, bahwasannya globalisasi itu merupakan sesuatu hal yang memang paling luas di antara pembangunan dan modernisasi teman-teman gitu ya. Gitu. Jadi kalau globalisasi itu memang ranahnya udah secara mengglobal gitu. Kalau mengglobal berarti bukan cuma Indonesia, tapi sudah ini apa namanya mancanegara gitu ya, yang bisa kita rasakan gitu. Nah kalau kita lihat dari definisi secara sederhananya gitu ya, nah globalisasi itu diartikan sebagai tahapan perubahan sosial budaya yang telah mencapai kemajuan berbagai aspek kehidupan. Tapi globalisasi ini penuh dengan persaingan atau kompetisi juga gitu kan ya. Nah, karena di dalam globalisasi itu kan ada pembangunan dan modernisasi, tapi tarafnya itu tuh udah bukan satu negara, tapi berbagai macam negara gitu kan. Oleh karena itu kan bisa memunculkan yang namanya persaingan atau kompetisi gitu ya. Untuk bagaimana berlomba-lomba dalam hal pembangunan dan modernisasi di setiap negara tersebut gitu. Nah, globalisasi juga itu ada beberapa tanda teman-teman. Di antaranya tuh ada kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Gitu. Jadi sehingga iptek itu seolah-olah udah nggak ada sekat lagi buat kita gitu ya. Karena sudah mengglobal atau mendunia. Jadi ini teman-teman kalau mau mudahnya gitu ya. Misalnya teman-teman tahu nggak kebudayaan Korea itu seperti apa? Mungkin sebagian dari teman-teman udah ada yang tahu budaya Korea seperti apa, bahasanya seperti apa. Nah, kenapa teman-teman bisa tahu coba? Kenapa kita tuh bisa tahu bahasa Korea seperti apa, tulisan Korea seperti apa, dan culture-nya seperti apa? Itu kan kita bisa tahu tuh karena ada efek globalisasi gitu. Ada kemajuan iptek yang sehingga kita tuh walaupun kita nggak pernah ke sana, tapi kita tahu bahasa di sana seperti apa kan gitu. Nah itu adalah salah satu contoh dari globalisasi teman-teman. Nah, terjadi persaingan yang begitu ketat, misalnya sektor ekonomi jelas ya, itu kan ya, misalnya perang dagang, misalnya, apalagi isu-isu yang sekarang kan ada tarif impor yang segala macam lah gitu ya, itu kan ada masuknya ke dalam ranah globalisasi teman-teman gitu ya. Misalnya produk lokal kalah oleh produk luar, karena produk luar boleh jadi loh teman-teman ya. Boleh jadi produk-produk luar negeri itu lebih murah daripada produk di Indonesia. Nah ini gitu ya, jadi PR juga gitu ya. Sebuah tantangan dari globalisasi gitu. Boleh jadi barang impor itu lebih murah daripada produk sendiri gitu kan ya. Gitu. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri dari globalisasi. Jadi, yang pertama tuh adalah semakin mudahnya ekspor impor berbagai produk gitu ya. Yang menunjukkan kemudahan antar negara untuk saling bekerja sama. Jadi, ekspor impor itu tuh sudah menjadi hal yang biasa dalam era globalisasi, teman-teman. Terus kemudian perkembangan
teknologi seperti internet, smartphone, dan digitalisasi. Nah, ini kan teman-teman di era sekarang sudah sangat terasa ya. Jadi setiap hari kan kita tuh butuh internet juga, teman-teman, kan gitu ya. Seperti halnya ini, teman-teman mengakses video ini, itu kan harus menggunakan internet gitu kan. Gitu. Ini masuk ke dalam teknologi juga gitu. Terus kemudian smartphone gitu ya. Nah, saya rasa hampir semua mahasiswa USB tuh mesti punya smartphone, teman-teman. Saya bisa boleh bilang begitulah gitu ya. Karena smartphone ini tuh kita nggak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari gitu kan ya. Ketika kita mau berkomunikasi gitu kan, mengakses materi misalnya kan ya gitu kan. Itu salah satunya menggunakan smartphone juga gitu. Bahkan dalam bermedia sosial juga, teman-teman gitu ya. Kemudian hedonisme juga sama menggunakan smartphone. Bahkan sekarang mah belanja juga bisa menggunakan smartphone, kan bisa online gitu kan gitu. Dan digitalisasi gitu ya. Nah, sekarang kan banyak sesuatu hal yang udah pakai digital, teman-teman. Termasuk pembayaran transaksi uang misalnya. Walaupun ya bersyukurnya di Indonesia itu tuh walaupun digitalisasi transaksi itu udah mulai meluas gitu ya, tapi tetap masih masih ini ya apa istilahnya tuh masih familiar lah dengan uang cash misalnya gitu. Karena ada beberapa negara juga yang memang itu tuh udah meninggalkan uang cash, ada yang seperti itu juga gitu. Terus kemudian peningkatan interaksi budaya melalui platform media sosial. Nah ini ya, jadi kita tuh bisa tahu budaya di daerah lain itu ya berkat media sosial juga salah satunya gitu kan. Media sosial diakses oleh apa? Oleh smartphone. Smartphone bisa dioperasikan oleh apa? Oleh internet gitu kan. Jadi ada saling berkaitan lah teman-teman satu sama lain ya, seperti itu. Misalnya di bidang fashion, terus literatur-literatur tentang suatu negara gitu ya. Dan juga makanan misalnya kan. Makanya kan sekarang banyak tren-tren makanan luar yang masuk ke kita gitu kan. Terus kemudian fashion-fashion pakaian juga kan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari globalisasi gitu ya. Nangkep ya teman-teman ya. Jadi globalisasi itu tuh memang ciri-cirinya tuh kita udah bisa melihat dunia luar padahal kita tuh belum 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 ke sana secara langsung gitu. Gitu. Tapi kalau untuk pembangunan dan modernisasi itu memang terfokus di suatu daerah gitu. Nah, tentunya dalam era globalisasi ini ternyata punya problem tersendiri teman-teman gitu ya. Nah, di sini ada beberapa poin. Jadi yang pertama itu masuknya nilai budaya luar yang terdampak masuknya nilai budaya luar yang itu bisa berdampak juga pada kehidupan kita gitu ya. Boleh jadi tradisi dan value di suatu bangsa itu tuh bisa hilang karena terdampak dari budaya luar yang masuk gitu. Misalnya tadi ya tren makanan, fashion gitu kan, gaya hidup itu boleh jadi kita tuh meniru orang-orang luar gitu. Seperti itu. Terus kemudian eksploitasi sumber daya alam. Nah, itu ya karena memang di era globalisasi ini tuh kebutuhannya semakin besar, teman-teman. Semakin besar gitu ya. Nah, berkembangnya nilai-nilai konsumerisme. Jadi, teman-teman mungkin sadar nggak sadar ya, di era sekarang itu tuh kita sangat dimanjakan dengan gaya hidup konsumtif karena kita tuh benar-benar terfasilitasi kalau misalnya kita tuh mau punya gaya hidup konsumtif gitu. Seperti itu. Terus kemudian, nah terjadi dehumanisasi, yaitu derajat manusia seolah-olah mulai nggak dihargai lagi karena lebih banyak menggunakan mesin gitu kan ya gitu. Tapi sebetulnya gitu ya, kalau kita lihat walaupun misalnya banyak pekerjaan yang hilang karena teknologi, tapi sebenarnya tuh bisa banyak melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru teman-teman gitu. Nah, ternyata ada dampak juga nih dari pembangunan, modernisasi, dan globalisasi, teman-teman ya. Kalau ini kita bergabungkan dari ketiga ini gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah perlakuan yang
cenderung seenaknya terhadap buruh misalnya kan gitu ya. Nah, misalnya kesejahteraan para buruh pabrik misalnya ya kurang diperhatikan karena perusahaan itu sangat terlalu berfokus pada profit sehingga karyawan-karyawan buruhnya itu nggak diperhatikan kesejahteraannya. Ada teman-teman yang seperti itu juga nggak sedikit kok gitu. Gitu karena perusahaan itu saking berambisinya untuk berkompetisi di era globalisasi. Jadi yang dikorbankan siapa? Buruh dari pekerjanya itu sendiri gitu. Terus kemudian banyaknya tindakan kriminal juga gitu ya. Jadi kejahatan sekarang itu kan semakin gak terbendung teman-teman. Bahkan kan tindakan kriminal ini nyambung juga dengan poin keempat ini teman-teman. Penyelewengan pemanfaatan teknologi sehingga itulah yang menyebabkan adanya cyber kriminal gitu kan. Banyak sekarang tuh scam-scam gitu ya. Gitu. Itu kan adanya kesalahan dari pemanfaatan teknologi juga gitu. Terus kemudian, nah ini adanya pencemaran lingkungan. Ini kaitannya tuh dengan misalnya dari limbah-limbah pabrik gitu ya, tidak diolah dengan baik. Tapi mereka tuh hanya berfokus pada ambisi mereka sendiri gitu. Nah, kemudian mendorong masyarakat menjadi konsumtif. Nah, ini juga teman-teman ya. Hati-hati gitu. Jadi kalau pesan saya sih, apalagi di era remaja zaman sekarang kan, gaya hidupnya kan banyak hal yang bervariatif gitu ya dibandingkan zaman sebelum-sebelumnya. Jadi itu yang bisa mendorong kita menjadi lebih konsumtif gitu. Nah, kemudian ini juga terdapat beberapa value atau nilai yang dapat merusak gitu ya kepribadian suatu bangsa dari pembangunan, modernisasi dan globalisasi. Terutama puncaknya itu ada di globalisasi, teman-teman. Nah, ini yang pertama itu adalah paham sekularisme gitu ya. Jadi paham yang berpendapat bahwa moral itu tuh tidak perlu didasarkan pada ajaran agama gitu ya. Jadi sekarang itu tuh banyak hal, sesuatu hal yang pokoknya kita tuh jangan ada dikaitkan dengan agama lah gitu ya. Nah itu adalah salah satu pemikiran dari sekularisme gitu ya teman-teman. Terus kemudian yang kedua tuh adalah individualisme ekstrim gitu ya. Sebenarnya kita tuh nggak apa-apa teman-teman menjadi individual gitu kan ya. Atau yang penting kita tuh masih berada dalam batasan yang wajar gitu. Apalagi kita realistis lah. Di zaman sekarang itu kan udah mulai ada pergeseran ke individual gitu kan. Yang penting nggak apa-apa, yang penting kita tuh individualnya tuh nggak ekstrim gitu teman-teman ya. Kita tuh masih peduli dengan lingkungan sekitar, walaupun kita tuh misalnya hidup di lingkungan yang cenderung independen gitu kan. Gitu. Terus kemudian yang ketiga itu adalah, nah ini hedonisme gitu ya, yaitu kesenangan atau kenikmatan menjadi tujuan dan tindakan manusia. Jadi hanya kesenangan dan kenikmatan sesaat yang menjadi tujuan dari kehidupan. Ada yang seperti itu juga teman-teman ya. Tentu kita tuh tidak menolak juga gitu ya, bahwasannya kesenangan dan kenikmatan itu tuh adalah hal yang dibutuhkan oleh manusia. Betul, itu pasti arahnya kan ke sana. Tapi kita juga harus bisa ngerem di situ. Karena kan kesenangan dan kenikmatan itu tuh bisa jadi cuma sesaat aja, tapi dampaknya itu boleh jadi jauh lebih berat teman-teman dari kesenangan atau kenikmatan semata gitu. Terus kemudian yang keempat adalah materialisme gitu ya, yaitu selalu mengutamakan dan mengukur segala sesuatu berdasarkan materi gitu ya. Makanya teman-teman berapa banyak sekarang itu tuh orang-orang yang sampai rela mengejar eh, harta benda kepemilikan gitu ya, hanya untuk apa gitu? Karena mereka tuh ngukur segala sesuatu tuh hanya dari bentuk materi gitu ya. Coba teman-teman berapa banyak gitu orang yang nggak mampu beli mobil tapi memaksakan hanya karena ingin dilihat, bukan kebutuhan loh ya. Kalau kebutuhan
itu wajar lah, itu masih bisa ditoleransi gitu kan, karena namanya butuh kan mau gimana gitu ya. Tapi ada juga yang memang karena gengsi semata, ada ya gitu juga. Coba teman-teman perhatiin, ada nggak di lingkungan sekitar gitu ya. Kalau saya sih pernah menemukan, tentu pernah gitu ya, gitu. Terus kemudian yang terakhir, yang kelima, sorry, maksudnya ekstremisme. Jadi melakukan sesuatu itu secara ekstrim teman-teman ya, gitu, melampaui batas kebiasaan atau norma di lingkungan setempat gitu. Nah, kemudian yang keenam itu adalah chauvinisme. Nah, mungkin teman-teman sebagian dari sini masih asing dengan kata ini ya, gitu. Jadi chauvinisme itu tuh merupakan paham yang mengagung-agungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Nah, ini juga coba teman-teman amati deh, ada nggak sih suatu negara tuh yang over proud dengan mereka sendiri gitu ya, tapi malah merendahkan negara lain atau bangsa lain. Coba deh, saya nggak akan nyebut suatu bangsa atau negara, cuma kalau saya boleh menyarankan, coba teman-teman amati gitu ya. Kan sekarang mah gampang ya untuk ngamati-ngamati gitu kan, udah ada internet, smartphone ya itunya sebagai medianya gitu. Terus kemudian elitisme tuh ya berasal dari kata elit gitu kan. Jadi cenderung bergaya hidup berbeda dengan rakyat kebanyakan. Jadi ada juga sih orang yang memang pengen hidupnya tuh elit gitu ya, ingin beda. Sebenarnya nggak apa-apa sih, elit itu nggak ada yang salah juga selama kita tuh nggak ngerugiin orang lain dan diri sendiri gitu. Gitu teman-teman ya. Terus ada ini ya, konsumerisme juga tadi kan ya, yang udah sempat terbahas di slide-slide sebelumnya gitu ya. Nah, gaya hidup yang menganggap barang-barang itu sebagai tolak ukur kebahagiaan gitu ya. Nah, ini juga sebuah pola pikir atau mindset yang sebenarnya tuh perlu kita perbaiki teman-teman. Jadi jangan selalu gitu ya kita tuh menganggap bahwa kebahagiaan itu tuh bisa diraih oleh barang-barang tertentu gitu ya. Gitu. Sebenarnya kita tuh bisa untuk merenungkan kebahagiaan tuh dari hal-hal kecil gitu ya teman-teman. Ada di dalam kesyukuran kita gitu. Cuma kan kalau kita lihat ya teman-teman, coba berapa banyak gitu ya orang-orang tuh yang nggak bahagia karena nggak punya barang X, Y, Z misalnya kan gitu. Itu nggak sedikit teman-teman. Terus ada diskriminatif. Nah ini juga ya, boleh jadi itu tuh membeda-bedakan antar satu dengan yang lainnya karena dianggap tidak semaju daerah kita misalnya. Itu juga bisa kayak gitu. Nah, di sini terdapat beberapa saran gitu ya untuk teman-teman semua untuk kita tuh bisa mengantisipasi pengaruh negatif dari globalisasi. Saya pribadi sangat mendukung dengan adanya globalisasi karena akan mempermudah dalam menunjang kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan dan juga hiburan misalnya ya, yang non pekerjaan formal gitu. Itu saya sangat mendukung teman-teman dengan adanya globalisasi juga. Cuma karena memang ada beberapa hal yang bisa menjadi pengaruh negatif, yaitu kita punya antisipasi teman-teman. Nah ini yang pertama adalah menumbuhkan nasionalisme, misalnya mencintai produk dalam negeri misalnya gitu ya. Terus yang kedua, nah ini yang kedua teman-teman ya, ini sebenarnya tuh dasar basic banget lah gitu ya. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila gitu kan. Ya itu aja teman-teman, eh, apa, perhatikan lagi sila-sila dalam Pancasila, misalnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Diamalkanlah itu dulu gitu. Terus kemudian menerapkan dan menegakkan hukum secara adil gitu ya. Ini bagi kita yang berprofesi sebagai orang hukum misalnya gitu ya. Terus yang keempat itu adalah selektif dengan pengaruh globalisasi teman-teman. Jadi dengan adanya globalisasi kita tuh semakin banyak tahu dunia luar, walaupun kita tuh nggak harus ke
ke sana gitu ya, tapi kita juga harus bisa selektif gitu ya. Gitu. Karena terdapat beberapa hal negatif yang bisa datang ke diri kita ketika kita tuh nggak bisa memfilter globalisasi seperti itu. Nah, mungkin segitu aja teman-teman untuk materi pertemuan 9 ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa didiskusikan gitu ya. Di luar video ini tentunya kan gitu ya. Boleh di kolom komentar atau diskusi melalui WA juga seperti itu. Oke teman-teman, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.